Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kami menghadirkan kisah-kisah nyata kehidupan, cerita rumah tangga, pengkhianatan, penyesalan, dan pelajaran hidup yang terjadi di sekitar kita. Semua cerita disampaikan dengan bahasa sederhana, jujur, dan apa adanya. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan zaman sekarang. Kisah tentang seorang istri muda bernama Melly, 25 tahun, yang terlalu terbuai oleh dunia media sosial. Tentang suaminya, Andi, 28 tahun, yang berusaha mempertahankan rumah tangga dengan penuh kesabaran. Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja, penuh cinta, penuh harapan, dan mimpi masa depan. Namun semua berubah ketika Melly mengenal TikTok. Dari sekadar hiburan, berubah menjadi kecanduan. Dari sekadar mencari kesenangan, berubah menjadi awal pengkhianatan. Pujian dari orang asing membuatnya terlena, perhatian dari pria lain membuat hatinya goyah. Dan tanpa sadar, rumah tangga yang dibangun dengan susah payah perlahan mulai hancur. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi sebuah pelajaran berharga. Bahwa dunia maya bisa menipu, bahwa kesalahan kecil bisa berujung besar, dan bahwa kepercayaan yang rusak sangat sulit untuk diperbaiki. Inilah perjalanan kisah nyata. Melly baru berusia 25 tahun. Wajahnya cantik, ceria, dan pandai bergaul. Sejak sebelum menikah, dia memang tipe perempuan yang suka tampil percaya diri. Media sosial baginya bukan sekedar hiburan, tapi sudah seperti dunia kedua. 2 tahun lalu, Melly menikah dengan Andi, pria sederhana berusia 28 tahun. Andi bekerja sebagai karyawan toko bangunan. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk hidup berdua. Mereka awalnya hidup harmonis di sebuah rumah kontrakan kecil. Pada awal pernikahan, semuanya terasa indah. Andi sangat menyayangi istrinya. Melly pun terlihat bahagia. Namun, semuanya mulai berubah sejak Melly mengenal aplikasi TikTok. Awalnya, Melly hanya membuat video lucu-lucuan, menari mengikuti tren, lip-sync lagu, atau sekedar merekam aktivitas sehari-hari. Andi tidak keberatan. Biar saja, kan cuma hiburan, pikir Andi waktu itu. Tetapi perlahan, kebiasaan itu berubah menjadi kecanduan. Setiap hari Melly sibuk dengan handphonenya. Bangun tidur langsung membuka TikTok. Mandi sambil membawa HP. Bahkan saat makan pun, matanya tidak lepas dari layar. Andi mulai merasa terganggu. Suatu malam, Andi pulang kerja dalam keadaan capek. Dia berharap disambut istrinya dengan hangat. Tapi yang dia lihat, Melly sedang asik live TikTok di ruang tamu. "Hai guys, malam ini aku lagi santai aja nih," ucap Melly sambil tersenyum ke kamera. Andi berdiri di pintu, menunggu disapa. Tapi Melly sama sekali tidak menoleh. "Mel, aku pulang," kata Andi pelan. "Iya bentar ya mas, aku lagi live," jawab Melly tanpa melihat wajah suaminya. Andi hanya menghela nafas. Dia masuk kamar dengan perasaan kecewa. Sejak malam itu, Andi mulai merasa ada yang berubah. Melly makin hari makin sibuk dengan dunianya sendiri. Dia senang karena jumlah followersnya bertambah cepat. Banyak yang memuji kecantikannya, banyak yang memberi hadiah virtual saat live. Perhatian dari orang-orang asing di dunia maya membuat Melly merasa seperti artis kecil. Sedangkan perhatian untuk suaminya sendiri justru semakin berkurang. Pagi hari, Andi sering berangkat kerja tanpa sarapan karena Melly masih tidur setelah begadang live semalaman. Rumah sering berantakan karena Melly lebih sibuk membuat konten daripada mengurus rumah. Suatu hari, Andi menegur istrinya. "Mel, kamu sekarang beda banget. Mas pulang kerja kamu sibuk HP terus. Rumah juga nggak pernah kamu urus lagi." Melly langsung cemberut. "Mas Andi ini lebay banget deh. Aku kan cuma main TikTok. Banyak kok ibu-ibu lain juga begitu," jawabnya ketus. "Tapi kamu sudah berlebihan, Mel. Mas cuma pengen kamu lebih perhatian sama suami," kata Andi dengan nada kecewa. Melly malah tersinggung. "Kalau mas nggak suka ya sudah. TikTok ini hobiku. Dari sini aku bisa dapat uang juga," balasnya dengan nada tinggi. Itulah pertengkaran pertama mereka. Sejak saat itu, suasana rumah tangga mulai dingin. Melly merasa suaminya tidak mendukung hobinya. Andi merasa istrinya sudah berubah dan tidak lagi peduli.
Tanpa sepengetahuan Andi, di balik aktivitas TikTok itu, Meli mulai sering mendapat pesan pribadi dari beberapa pria. Awalnya hanya sekedar pujian. "Kak Meli cantik banget. Kak, boleh kenalan nggak? Suami kakak beruntung punya istri secantik kakak." Pujian-pujian itu pelan-pelan membuat hati Meli melayang. Dia merasa dihargai, merasa dikagumi. Sementara di rumah, Andi justru sering menegur dan mengeluh. Disinilah awal benih masalah sebenarnya. Suatu malam, Andi kembali memergoki Meli sedang tertawa-tawa membalas chat di ponselnya. "Chat sama siapa, Mel?" tanya Andi. "Teman TikTok aja," jawab Meli singkat. "Teman TikTok apa teman laki-laki?" kejar Andi. Meli langsung marah. "Mas Andi ini curigaan banget sih. Ini cuma teman biasa," bentaknya. Andi terdiam. Di dalam hatinya mulai muncul rasa tidak tenang. Sejak saat itu, Andi mulai menyadari satu hal. Istri yang dulu dia kenal lembut dan sederhana, kini berubah menjadi wanita yang seolah lebih mencintai dunia maya daripada rumah tangganya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, masalah yang lebih besar pelan-pelan sedang menanti di depan. Setelah pertengkaran pertama mereka, hubungan Andi dan Meli semakin renggang. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Setiap hari yang terdengar di rumah hanya suara notifikasi handphone Meli. Andi mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Pagi berangkat kerja, istrinya sibuk main TikTok. Pulang kerja, istrinya masih juga sibuk TikTok. Hampir tidak ada waktu untuk mengobrol seperti pasangan suami istri pada umumnya. Suatu malam, sekitar pukul 11, Andi terbangun karena suara tawa kecil dari sampingnya. Ternyata, Meli belum tidur. Dia sedang membalas chat sambil tersenyum-senyum. Andi mengintip dari balik bantal. Di layar HP istrinya, terlihat sebuah percakapan. Nama kontaknya hanya tertulis R. Andi mulai curiga. "Mel, kamu chat sama siapa malam-malam begini?" tanya Andi dengan suara pelan. Meli langsung kaget dan buru-buru mematikan layar ponselnya. "Nggak sama siapa-siapa, Mas. Temen doang," jawabnya gugup. "Temen apa temen TikTok lagi?" tanya Andi. "Iya, temen TikTok," jawab Meli singkat. Andi menatap istrinya lekat-lekat. "Jam segini masih chat sama laki-laki. Nggak sopan, Mel. Kamu itu sudah punya suami." Meli langsung kesal. "Mas Andi ini lebay banget sih. Aku cuma balas komentar doang," jawabnya dengan nada tinggi. Pertengkaran kecil pun kembali terjadi malam itu. Kecurigaan Andi semakin besar. Dia mulai memperhatikan perubahan sikap Meli. Istrinya sering mengunci HP. Setiap ada pesan masuk, dia terlihat panik. Bahkan ketika Andi mendekat, Meli sering buru-buru menutup aplikasinya. Dalam hati Andi mulai bertanya, jangan-jangan ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Sementara itu, di dunia TikTok, Meli semakin populer. Followersnya sudah mencapai puluhan ribu. Banyak pria yang memujinya, bahkan mengajaknya bertemu. Salah satunya adalah pria bernama Raka. Raka adalah salah satu follower setia Meli. Dia sering menonton live Meli, mengirim hadiah virtual, dan selalu memuji kecantikannya. Awalnya Meli hanya menganggap Raka seperti fans biasa, tapi lama-lama chat mereka semakin intens. Raka sering berkata, "Kak Meli cantik banget, suaminya pasti bangga ya. Aku nyaman ngobrol sama kakak. Kapan-kapan kita ketemu ya kak." Kata-kata itu membuat Meli merasa diperhatikan, sesuatu yang mulai jarang dia dapatkan dari Andi. Tanpa sadar, Meli mulai menikmati perhatian dari pria asing itu. Suatu sore, Andi pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Saat masuk rumah, dia melihat Meli sedang asyik video call sambil tertawa-tawa. Begitu melihat Andi datang, Meli langsung mematikan panggilan itu dengan wajah gugup. "Video call sama siapa?" tanya Andi curiga. "Temen TikTok, Mas," jawab Meli. "Temen TikTok terus? Dari kemarin temen TikTok. Memangnya kamu nggak punya kehidupan nyata selain itu?" bentak Andi mulai emosi. Meli ikut marah. "Mas Andi jangan atur-atur hidup aku. Ini duniaku." Andi terdiam mendengar jawaban itu. Hatinya terasa perih. Untuk pertama kalinya, Andi merasa benar-benar kehilangan sosok istri yang dulu dia nikahi. Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Tidak ada lagi pelukan.
Tidak ada lagi obrolan hangat. Yang ada hanya dua orang yang tinggal serumah, tapi hatinya semakin menjauh. Tanpa Andi ketahui, malam itu juga Meli kembali menerima chat dari Raka. "Kak, besok aku lagi di kotamu. Kita ketemu yuk. Aku pengen traktir kakak makan." Meli terdiam membaca pesan itu. Di satu sisi dia tahu itu salah, tapi di sisi lain hatinya merasa penasaran. Dan dari sinilah awal kehancuran rumah tangga mereka benar-benar dimulai. Pesan dari Raka malam itu terus terbayang di pikiran Meli. "Besok aku lagi di kotamu. Kita ketemu yuk." Awalnya Meli ingin mengabaikan. Dia tahu dirinya sudah bersuami. Dia sadar ajakan itu tidak pantas. Tapi rasa penasaran dan godaan perhatian dari pria lain membuat hatinya goyah. Selama ini Andi selalu sibuk bekerja. Jarang memujinya, sering menegurnya soal TikTok. Sementara Raka, pria yang bahkan belum pernah dia temui, justru selalu berkata manis. Akhirnya, dengan ragu-ragu, Meli membalas pesan itu. "Ketemu di mana?" Dari balasan singkat itulah, semuanya dimulai. Keesokan harinya, Andi berangkat kerja seperti biasa. Dia sama sekali tidak curiga bahwa istrinya sedang merencanakan sesuatu. Sebelum berangkat, Andi sempat berkata, "Mas berangkat dulu ya Mel, tolong hari ini kamu masak ya, Mas kangen masakan kamu." Meli hanya menjawab singkat, "Iya Mas." Padahal dalam hatinya, dia sedang memikirkan pertemuannya dengan Raka siang nanti. Sekitar pukul 12 siang, Meli berdandan lebih rapi dari biasanya. Dia memakai baju terbaiknya, bahkan menyemprotkan parfum yang jarang dia pakai. Dia pamit ke Andi lewat chat. "Mas, aku mau ke rumah teman sebentar ya." Andi membalas singkat, "Iya, hati-hati." Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Meli pergi menemui Raka di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat pertama kali bertemu, Raka terlihat jauh lebih menarik dari yang Meli bayangkan. Pria itu rapi, wangi, dan pandai bicara. "Kak Meli lebih cantik aslinya," kata Raka sambil tersenyum. Meli tersipu malu. Mereka ngobrol lama, tertawa bersama, saling bercerita. Bahkan Raka dengan sengaja memuji-muji kehidupan Meli. "Suami kakak beruntung banget punya istri secantik kakak," ucap Raka. Kalimat itu membuat hati Meli semakin melayang. Tanpa sadar, dia merasa lebih nyaman berbicara dengan pria asing ini dibanding dengan suaminya sendiri. Pertemuan siang itu berakhir dengan janji untuk bertemu lagi. Sebelum berpisah, Raka sempat berkata pelan, "Aku senang bisa kenal kakak. Semoga kita bisa lebih dekat ya." Meli hanya tersenyum. Namun senyuman itu adalah awal dari kesalahan besar. Sore harinya, Meli pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Andi sudah lebih dulu sampai. "Dari mana saja, Mel?" tanya Andi. "Dari rumah teman, Mas," jawab Meli santai. Andi tidak curiga sama sekali. Dia masih percaya penuh pada istrinya. Tapi sikap Meli setelah hari itu semakin aneh. Dia makin sering tersenyum sendiri saat memegang HP. Semakin sering menghindari tatapan Andi. Dan semakin jarang mau diajak bicara. Beberapa hari kemudian, Andi tanpa sengaja melihat perubahan pada diri istrinya. Di meja rias, Andi menemukan struk pembayaran dari sebuah kafe mahal. Padahal seingatnya, Meli tidak pernah pergi ke tempat seperti itu. "Ini struk apa ya?" gumam Andi. Kecurigaannya mulai tumbuh. Malam itu, saat Meli sedang mandi, Andi nekat membuka HP istrinya yang kebetulan tidak terkunci. Dan di sanalah dia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Chat panjang antara Meli dan seseorang bernama Raka. Isi pesannya penuh dengan kata-kata mesra. "Aku kangen ketemu kakak lagi. Hari itu aku senang banget bisa jalan sama kakak. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Tangan Andi gemetar membaca semuanya. Dunianya seperti runtuh seketika. Saat Meli keluar dari kamar mandi, Andi langsung berdiri sambil memegang HP itu. "Ini apa, Mel?" tanya Andi dengan suara bergetar. Wajah Meli langsung pucat. Dia tahu, rahasianya akhirnya terbongkar. Malam itu suasana rumah mendadak berubah tegang. Andi berdiri di depan Meli dengan wajah penuh kekecewaan. Di tangannya masih tergenggam HP milik istrinya yang berisi chat mesra dengan Raka. "Jawab, Mel, ini apa?" tanya Andi dengan suara bergetar. Meli terdiam.
mulutnya seperti terkunci. Dia tidak menyangka suaminya akan membuka HP-nya. "Itu cuma teman, Mas," jawab Meli gugup. Andi tertawa kecil, tapi tawanya penuh luka. "Teman? Kamu bilang ini cuma teman? Pesannya kayak gini kamu bilang cuma teman?" Andi membacakan isi chat itu dengan suara keras. "Aku kangen kakak. Kapan kita ketemu lagi? Hari itu menyenangkan." "Itu pesan teman biasa, Mel." Meli mulai panik. "Mas salah paham. Itu cuma bercanda. Nggak ada apa-apa." "Bercanda sampai ketemu diam-diam di kafe?" potong Andi dengan nada tinggi. Meli langsung terdiam. Andi menunjukkan struk kafe yang dia temukan. "Mas sudah tahu semuanya. Kamu pergi ketemu laki-laki ini di belakang, Mas." Suasana langsung meledak. Meli akhirnya tidak bisa mengelak lagi. "Iya, aku memang ketemu dia. Tapi cuma ngobrol doang, Mas. Nggak lebih," teriak Meli membela diri. Andi menggeleng tak percaya. "Sebagai istri, kamu pergi ketemu laki-laki lain tanpa izin suami. Itu sudah salah besar, Mel." Meli ikut emosi. "Terus kenapa, Mas? Memangnya Mas peduli sama aku? Mas selalu sibuk kerja, nggak pernah perhatiin aku lagi." Jawaban itu menusuk hati Andi. "Jadi kamu selingkuh karena merasa kurang perhatian?" tanya Andi lirih. "Aku nggak selingkuh," bentak Meli. "Aku cuma butuh teman ngobrol. Di TikTok aku merasa dihargai, dipuji, diperhatikan. Beda sama di rumah ini." Andi terdiam mendengar pengakuan itu. Hatinya benar-benar hancur. Dia bekerja siang malam demi rumah tangga, tapi justru dianggap tidak peduli. "Mas kerja capek-capek buat kamu, Mel, buat masa depan kita. Tapi balasan kamu malah kayak gini," ucap Andi dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Meli melihat suaminya hampir menangis. Namun egonya masih lebih besar. "Aku cuma ketemu sekali, Mas. Nggak ada hubungan apa-apa." Andi menatap istrinya dengan tatapan kecewa. Sekali atau berkali-kali, tetap saja itu pengkhianatan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam pernikahan mereka. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi kehangatan. Yang ada hanya dua orang yang saling menyalahkan. Sejak kejadian itu, Andi berubah total. Dia jadi lebih pendiam, lebih dingin, dan mulai kehilangan rasa percaya pada istrinya. Sementara Meli, bukannya berhenti, justru diam-diam masih berhubungan dengan Raka. Di dalam hatinya muncul pikiran, kalau Andi saja sudah tidak percaya lagi, untuk apa aku berubah? Tanpa sadar, Meli justru semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Dan suatu hari, Raka kembali mengirim pesan yang lebih berani. "Kak, aku pengen ketemu lagi. Aku beneran suka sama kakak." Meli membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Dia tahu ini salah, tapi hatinya sudah terlanjur jauh melangkah. Konflik besar berikutnya pun perlahan menunggu di depan. Sejak pertengkaran besar malam itu, suasana rumah Andi dan Meli benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan hangat. Yang tersisa hanya kecanggungan dan kecurigaan. Andi masih berusaha bersikap sabar, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Setiap melihat Meli memegang HP, pikirannya langsung melayang pada chat-chat mesra dengan Raka. Kepercayaan yang dulu begitu kuat, kini hancur perlahan. Suatu pagi, Andi mencoba bicara baik-baik. "Mel, Mas cuma minta satu hal. Tolong jauhi laki-laki itu. Fokuslah sama rumah tangga kita," ucap Andi pelan. Meli hanya mengangguk. "Iya Mas, aku janji." Tapi janji itu hanya di bibir. Di belakang Andi, Meli masih diam-diam membalas pesan Raka. Bahkan hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering teleponan saat Andi sedang bekerja. Raka semakin berani. "Kak, aku benar-benar nyaman sama kakak. Jujur, aku nggak peduli kakak sudah punya suami," tulis Raka suatu malam. Pesan itu membuat hati Meli semakin bimbang. Di satu sisi, dia tahu Andi adalah suaminya. Tapi di sisi lain, perhatian dari Raka membuatnya merasa hidup kembali. Tanpa sadar, Meli mulai membandingkan dua pria itu. Andi yang sering menegur dan menuntut. Raka yang selalu memuji dan membuatnya merasa spesial. Perlahan, hati Meli mulai condong ke arah yang salah. Suatu hari,
Andi pulang kerja lebih awal karena pekerjaannya sedang sepi. Begitu masuk rumah, dia melihat Meli sedang tertawa kecil sambil memegang HP. Ketika melihat Andi datang, wajah Meli langsung berubah panik. "Kamu chat sama siapa lagi?" tanya Andi curiga. "Nggak sama siapa-siapa, Mas," jawab Meli cepat. "Boleh Mas lihat HP kamu?" pinta Andi. Meli langsung memeluk ponselnya. "Ngapain sih, Mas? Kok jadi posesif gini?" Andi mulai emosi. "Bukan posesif, Mel. Tapi kamu sudah pernah bohong sama Mas. Wajar kalau Mas curiga." Pertengkaran kembali terjadi. Meli merasa Andi terlalu mengekangnya. Andi merasa Meli semakin tidak bisa dipercaya. Sejak saat itu, Andi mulai sering memeriksa istrinya diam-diam. Dia mengecek jam pulang Meli, mengecek isi HP-nya ketika ada kesempatan, bahkan mulai bertanya-tanya pada tetangga. Rasa curiga Andi semakin besar. Dan kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Karena diam-diam, Meli kembali menyetujui ajakan Raka untuk bertemu kedua kalinya. Kali ini lebih nekat. Meli bahkan berbohong pada Andi. "Mas, besok aku mau ke rumah ibu ya, kangen orang tua," kata Meli suatu malam. Andi mengangguk tanpa curiga. "Iya, hati-hati ya." Padahal kenyataannya, Meli sama sekali tidak pergi ke rumah ibunya. Dia pergi menemui Raka lagi. Mereka bertemu di sebuah restoran. Ngobrol lebih lama, lebih dekat, bahkan Raka sempat menggenggam tangan Meli. Di momen itulah, Meli mulai merasa benar-benar terhanyut. Sementara di rumah, Andi menunggu istrinya pulang dengan setia, tanpa tahu bahwa dirinya sedang dibohongi untuk kedua kalinya. Malam itu, Meli pulang agak larut. "Dari rumah ibu kok sampai malam?" tanya Andi. "Iya, tadi macet, Mas," jawab Meli singkat. Andi hanya mengangguk, tapi hatinya terasa tidak tenang. Tanpa sepengetahuan Meli, Andi diam-diam mengecek lokasi GPS di HP istrinya ketika Meli tertidur. Dan di sanalah Andi menemukan kenyataan pahit. Lokasi terakhir Meli bukan di rumah ibunya, melainkan di sebuah restoran di pusat kota. Jantung Andi berdegup kencang. Air matanya perlahan menetes. "Berarti dia bohong lagi," gumam Andi lirih. Di malam itu, Andi mulai berpikir satu hal yang sangat berat. Apakah rumah tangganya masih layak dipertahankan? Malam itu, Andi hampir tidak bisa tidur. Penemuan lokasi GPS di HP Meli membuat hatinya benar-benar hancur. Untuk kedua kalinya, istrinya terbukti berbohong. Andi duduk sendirian di ruang tamu, memandangi wajah Meli yang tertidur pulas di kamar. Di dalam hatinya berkecamuk banyak pertanyaan. Kenapa dia tega melakukan ini? Apa kurangku sebagai suami? Haruskah aku tetap bertahan? Rasa cinta dan kecewa bercampur menjadi satu. Keesokan paginya, Andi memutuskan untuk bicara jujur. Saat sarapan, Andi menatap Meli dengan serius. "Mel, semalam Mas lihat lokasi di HP kamu." Meli langsung terdiam. "Kamu bilang ke rumah ibu, tapi lokasi kamu ada di restoran. Kamu ketemu dia lagi kan?" Wajah Meli langsung pucat. "Mas, aku bisa jelasin," ucapnya gugup. "Jelaskan apa lagi, Mel? Kebohongan kamu sudah jelas," bentak Andi yang akhirnya tidak bisa menahan emosi. Meli mulai menangis. "Aku cuma ketemu sebentar, Mas. Gak ada apa-apa, sumpah." Andi menggeleng pelan. "Sekali kamu bohong, Mas masih bisa maafin. 2 kali kamu bohong, artinya kamu memang sengaja mengkhianati Mas." Suasana pagi itu berubah menjadi penuh air mata. Untuk pertama kalinya, Andi berbicara dengan sangat tegas. "Mulai hari ini, pilih satu, Mel. Suami kamu atau laki-laki itu." Meli terdiam lama. Jawaban yang seharusnya mudah justru terasa sangat berat baginya. "Aku butuh waktu, Mas," jawab Meli pelan. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Andi. "Berarti benar, kamu sudah punya perasaan sama dia," ucap Andi lirih. Sejak hari itu, Andi benar-benar berubah. Dia tidak lagi marah-marah, tidak lagi berdebat panjang. Justru Andi menjadi sangat dingin. Dia mulai fokus pada dirinya sendiri. Pulang kerja langsung masuk kamar, jarang bicara dengan Meli.
Bagi Andi, kesabaran ada batasnya. Sementara itu, Meli semakin bingung dengan perasaannya. Di satu sisi, dia takut kehilangan Andi. Tapi di sisi lain, Raka terus mendesaknya. "Kak, tinggalkan saja suami kakak. Aku siap serius sama kakak," tulis Raka suatu malam. Kata-kata itu semakin membuat Meli goyah. Tanpa sadar, Meli mulai membayangkan hidup baru bersama pria lain. Namun dia lupa satu hal, bahwa semua pilihannya akan membawa konsekuensi besar. Suatu hari, Andi diam-diam melakukan sesuatu. Dia menghubungi nomor Raka yang didapatnya dari HP Meli. "Assalamualaikum, saya suaminya Meli," tulis Andi lewat pesan. Raka terkejut bukan main. "Mas, maaf, saya nggak bermaksud merusak rumah tangga kalian," balas Raka gugup. Andi menjawab dengan tegas, "Kalau kamu masih menghubungi istri saya lagi, saya akan datang menemui kamu langsung." Setelah pesan itu, Raka mulai ketakutan dan berlahan menjauh. Namun bagi Andi, masalahnya bukan lagi pada Raka. Masalah terbesarnya adalah kepercayaan pada istrinya yang sudah benar-benar hancur. Malam harinya, Andi kembali bicara dengan Meli. "Mas sudah hubungi laki-laki itu, dia janji menjauh." Meli terkejut. "Tapi masalahnya bukan dia lagi, Mel. Mas sekarang ragu sama kamu." Air mata Meli langsung mengalir. "Mas, maafin aku janji berubah," ucapnya sambil menangis. Andi menatap istrinya lama. Untuk pertama kalinya, kata maaf terasa tidak cukup. Di dalam hatinya, Andi mulai memikirkan satu keputusan paling berat dalam hidupnya. Keputusan tentang masa depan pernikahan mereka. Setelah Andi menghubungi Raka dan memintanya menjauh, suasana rumah memang sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi pesan-pesan mencurigakan, tidak ada lagi telepon rahasia. Namun ketenangan itu hanyalah di permukaan. Di dalam hati Andi, luka yang terlanjur dalam tidak bisa sembuh begitu saja. Meli memang mulai berubah. Dia berusaha lebih perhatian, mulai memasak lagi, mulai mengurangi aktivitas TikTok-nya. Tapi semuanya terasa terlambat. Kepercayaan Andi sudah terlanjur hancur. Setiap kali melihat Meli memegang HP, Andi masih merasa curiga. Setiap kali Meli keluar rumah, pikirannya selalu dipenuhi rasa was-was. Rumah tangga mereka berubah seperti rumah tanpa jiwa. Suatu malam, Meli mencoba mendekati Andi. "Mas, aku benar-benar minta maaf. Aku sadar semua kesalahanku," ucap Meli pelan sambil memegang tangan suaminya. Andi hanya menarik napas panjang. "Maaf itu mudah diucapkan, Mel. Tapi rasa percaya itu susah dikembalikan," jawab Andi dingin. Meli menangis. "Aku hilaf, Mas. Aku terbuai sama dunia TikTok, sama perhatian orang lain. Tapi sekarang aku sadar, yang paling berharga itu cuma Mas." Andi menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Mas sudah terlalu sering dengar janji kamu." Kalimat itu membuat hati Meli hancur. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya. Selama ini dia mengira apa yang dia lakukan hanya kesalahan kecil. Ternyata dampaknya begitu besar. Beberapa hari kemudian, Andi membuat keputusan yang mengejutkan. Suatu sore, dia pulang membawa sebuah map berisi berkas. Meli melihatnya dengan bingung. "Itu apa, Mas?" tanya Meli. Andi terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Surat pengajuan cerai." Dunia Meli seolah runtuh saat itu juga. "Apa? Cerai?" ucapnya dengan suara bergetar. "Iya, Mel. Mas sudah pikirkan matang-matang. Mas capek hidup dalam kebohongan dan kecurigaan," jawab Andi tegas. Meli langsung menangis histeris. "Jangan, Mas. Aku mohon. Aku benar-benar sudah berubah." Tapi Andi tetap pada pendiriannya. "Perubahan kamu datang setelah semuanya terlambat, Mel." Malam itu menjadi malam paling menyakitkan bagi Meli. Baru sekarang dia sadar bahwa perhatian palsu dari dunia maya telah membuatnya kehilangan sesuatu yang nyata. Suami yang dulu begitu mencintainya, kini sudah menyerah. Meli mencoba segala cara untuk mempertahankan pernikahannya. Dia meminta maaf berkali-kali, berjanji menghapus semua media sosialnya, bahkan bersumpah tidak akan bermain TikTok lagi. Tapi hati Andi sudah terlalu lelah. "Aku cuma ingin hidup tenang, Mel, dan ketenangan itu sudah tidak Mas rasakan lagi bersamamu,"
ucap Andi lirih. Kalimat itu benar-benar memukul jiwa Meli. Di titik ini, Meli akhirnya benar-benar menyesal. Dia menyesal karena terlalu mengejar pujian orang asing. Menyesal karena mengabaikan suaminya sendiri. Menyesal karena lebih mencintai dunia maya daripada rumah tangganya. Tapi penyesalan itu datang ketika segalanya sudah hampir hancur. Dan keputusan akhir kini ada di tangan Andi. Apakah masih ada kesempatan kedua? Atau justru perpisahan menjadi jalan satu-satunya? Hari-hari terakhir di rumah itu terasa sangat berat. Sejak Andi mengatakan ingin bercerai, suasana semakin dingin. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan panjang seperti dulu. Meli hidup dalam penyesalan yang luar biasa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kesalahannya sendiri. Dia menatap foto pernikahan mereka di dinding dengan air mata mengalir. "Kenapa aku sebodoh ini?" gumamnya berkali-kali. Semua bermula hanya dari kesenangan bermain TikTok. Awalnya cuma ingin eksis, ingin dipuji, ingin merasa diperhatikan. Tapi tanpa sadar, dia telah mengorbankan hal paling berharga dalam hidupnya, rumah tangga. Suatu malam, Meli mencoba sekali lagi berbicara dari hati ke hati dengan Andi. "Mas, aku tahu mungkin sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal," ucap Meli sambil menangis. "Aku rela hapus semua media sosialku. Aku rela berhenti main TikTok selamanya. Asal Mas mau kasih aku kesempatan sekali lagi." Andi terdiam lama. Dia menatap wanita yang dulu sangat dia cintai itu. Jujur, masih ada sisa rasa sayang di hatinya. Tapi rasa sakit yang dia alami juga terlalu dalam. "Mel, Mas sudah terlalu capek," jawab Andi pelan. "Mas hidup bertahun-tahun untuk kamu, kerja keras demi kamu. Tapi balasan kamu justru kebohongan dan pengkhianatan." Meli hanya bisa menangis terseduh-seduh. "Aku hilaf, Mas. Aku benar-benar hilaf." Andi menarik napas panjang. "Mas sudah pikirkan semuanya. Dan keputusan Mas tetap sama." Kalimat itu membuat Meli terduduk lemas. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mereka benar-benar terjadi. Di ruang sidang, Meli hanya bisa menunduk. Andi pun terlihat berat, tapi tetap teguh pada keputusannya. Akhirnya pernikahan 2 tahun itu resmi berakhir. Setelah bercerai, hidup Meli berubah total. Akun TikToknya memang masih ada, tapi dia tidak lagi merasakan kebahagiaan seperti dulu. Semua pujian, semua komentar manis dari orang asing kini terasa kosong. Dia baru sadar, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar peduli padanya. Satu-satunya orang yang tulus mencintainya, justru sudah dia sakiti dan dia kehilangan selamanya. Sementara Andi memilih hidup baru. Pelan-pelan dia bangkit dari lukanya, fokus bekerja, dan menata masa depannya kembali. Beberapa bulan kemudian, Meli mencoba menghubungi Andi lagi. "Mas, apa masih ada kesempatan buat kita rujuk?" tulisnya lewat pesan. Andi membalas dengan kalimat singkat namun tegas. "Maaf Mel, Mas sudah berdamai dengan masa lalu. Semoga kamu juga bisa." Pesan itu menjadi penutup terakhir dari kisah mereka. Meli akhirnya benar-benar mengerti satu hal penting. Bahwa dunia maya bisa memberi pujian, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan sejati. Dan bahwa sebuah rumah tangga bisa hancur bukan karena orang ketiga, melainkan karena kesalahan kecil yang dibiarkan menjadi besar. Itulah pelajaran paling mahal dalam hidupnya.